Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6405, saya menginginkan warisan ini. Xinwang itu tiba-tiba melancarkan serangan. Para ahli di pihak Chu Feng juga segera menanggapi. Yang pertama mengambil tindakan adalah klan Dewa Roh. Bum bum bum. Kehampaan bergetar, dan rantai penghalang yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan naga raksasa, menyerbu ke arah Xinwang dengan suara menembus udara. Ini adalah lapisan kedua dari formasi pertahanan yang dibentuk oleh klan Dewa Roh. Namun, ini bukan hanya tentang pembentukan penghalang. Guntur dan ombak membelah langit lalu menyerbu bersama menuju Xinwang itu. Mengandung 4 aura ilahi tingkat 3. Dia adalah kepala keluarga dari klan surgawi Huangfu, Huangfu Zantian, dan orang tua Xiao Yuer. Meskipun kultivasi sebenarnya dari 3 yang terakhir belum mencapai tingkat Dewa Surgawi tingkat 3, mereka berbakat dan dapat mencapai Dewa Surgawi tingkat 3 setelah mengerahkan kekuatan garis keturunan mereka. Namun di saat yang sama saat mereka melancarkan serangan, kekosongan di langit tempat Xinwang itu berada juga ikut berguncang, dan api hitam berisi bintik-bintik cahaya merah pekat membubung ke angkasa bagai letusan gunung berapi. Dalam sekejap mata, ia bertabrakan dengan gelombang guntur, Xinwang yang telah mengambil tindakan. Aura hitam yang dilepaskan oleh Xinwang itu sangat aneh, dan memancarkan banyak sekali teriakan kasar dan aneh. Ternyata bintik-bintik cahaya merah di dalamnya sebenarnya adalah sepasang mata dan semut raksasa. Namun mereka bukanlah entitas fisik melainkan bertransformasi dari aura dan menjadi satu dengan aura hitam. Meskipun semut itu sombong, ia sangat agresif dan mampu menghentikan serangan gabungan keempat dewa. Pada saat yang sama, atas desakan klan Dewa Roh, kapal perang tempat semua orang berada mundur ke belakang, menjauh dari lingkaran pertempuran. Pertarungan antar dewa itu begitu dahsyat sehingga meskipun Huangfu Zantian dan keempat dewa lainnya telah berusaha mengendalikan riak-riak, kekuatan yang tersisa cukup untuk membalikkan dunia. Untungnya, ada formasi pelindung dari klan Dewa Roh, kalau tidak, kebanyakan orang di sini tidak akan mampu menahan pertarungan antara para dewa ini. Tuan Chu Feng, situasinya tidak baik. Namun tak lama kemudian, Shen Hui menatap Chu Feng dengan gugup. Meskipun dia merupakan spiritualis alam naga surgawi tingkat 2, dia dapat melepaskan kekuatan naga surgawi tingkat 3 dengan membentuk formasi. Oleh karena itu, ia memiliki pandangan yang lebih jelas tentang situasi pertempuran. Orang tua Xiao Yuer mampu meningkatkan kultivasi mereka 2 tingkat di alam dewa surgawi, jadi kekuatan bertarung alami mereka sudah pasti. Patriark klan surgawi Huangfu dan Huangfu Zantian diberkati dengan darah tentara klan surgawi Huangfu, dan kekuatan tempur mereka sedikit lebih baik dari orang tua Xiao Yuer. Kekuatan tempur keempatnya dianggap kuat di alam dewa surgawi. Namun kini, mereka berempat bersatu, dan dengan bantuan pembentukan klan spiritual mereka, mereka berhasil ditindas oleh Xinwang. Meskipun pertempuran baru saja dimulai, keempat dewa telah menggunakan segala cara mereka, tetapi Xinwang itu tetap tenang dan tampak menahan diri. Hal ini membuat Shen Hui menyadari ada sesuatu yang salah. Kalau begini terus, keempatnya pasti kalah. Apakah kamu akan pergi? Saat Shen Hui menatap Chu Feng, dia mengeluarkan selembar kertas jimat yang merupakan kertas jimat yang mengaktifkan formasi teleportasi. Sebelum datang ke sini, Shen Hui meninggalkan bekas pada hampir semua orang.
selama dia mengaktifkan jimat itu, semua orang akan terteleportasi dari tempat ini. Shen Hui, itu tergantung situasinya, kata Chu Feng kepada Shen Hui. Saya mengerti, Shen Hui mengangguk setuju. Tetapi pada saat ini, seluruh dunia menjadi gelap, dan api hitam yang dilepaskan oleh Xinwang berubah menjadi paku besar yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar dengan cepat. Duri-duri tajam itu mengandung kekuatan penghancur yang bahkan dapat menembus ruang. Metode keempat dewa tak mampu menghentikannya. Bahkan rantai penghalang klan Dewa Roh hancur, dan lapisan terakhir formasi pertahanan hancur dalam sekejap. Dan itu tidak tampak seperti seni bela diri atau teknik rahasia, itu lebih seperti kekuatan yang datang dari darah. Itulah metode unik Xinwang. Tuan Chu Feng, kita harus pergi. Setelah Shen Hui mengatakan ini, dia berencana untuk membakar kertas jimat dan melarikan diri dari tempat ini bersama semua orang. Tidak perlu menyanyiakan metode ini. Tetapi pada saat ini, suara Xinwang terdengar, dan pada saat yang sama, aura hitam yang menakutkan kembali ke tubuhnya. Tekanan mengerikannya pun ikut menghilang. Hal ini membuat Shen Hui ragu-ragu, dan dia tidak mengerti apa maksud Xinwang itu. Tetapi kata-kata itu jelas ditujukan kepadanya. Namun, untuk berjaga-jaga, Shen Hui masih memegang kertas jimat itu erat-erat di tangannya. Anak semut, apa maksudmu dengan berhenti? Huang Fu Zantian, yang memegang senjata ajaib di tangannya, tampak enggan. Jika patriark klan surgawi Huang Fu tidak menghentikannya, ia pasti akan terus menyerang. Dia tidak mau menyerah. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari orang ini. Hal ini membayangi reputasinya sebagai seorang jenius, dan yang terpenting, sikap arogan Xinwang tersebut membuatnya sangat tidak bahagia. Xinwang itu mengabaikan Huang Fu Zantian dan menatap Chu Feng. Aku hanya bercanda. Pada titik ini, wajah Xinwang itu serius, dan dia berkata dengan nada yang sangat serius. Chu Feng, jika kau menganggapku sebagai teman, maka aku juga akan menganggapmu sebagai teman. Mendengar ini, Chu Feng tersenyum tipis. Aku tahu kamu bisa dipercaya. Mengapa kamu begitu yakin? Tanya Xinwang. Kerja sama kita berakhir sebelumnya, kita bisa saja berpisah. Tapi kamu bilang kamu berutang budi padau. Aku tahu kamu orang yang bisa dipercaya, kata Chu Feng. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak hanya mengucapkan kata-kata sopan? Tanya Xinwang itu. Kita pernah bertemu sebelumnya, dan aku tahu karaktermu. Kamu bukan tipe orang yang hanya suka berkata baik, kata Chu Feng. Bagaimana kau bisa menentukan karakterku setelah kontak sesingkat itu? Tanya Xinwang itu lagi. Apakah seseorang bisa diandalkan atau tidak pernah ditentukan oleh seberapa lama kalian bersama, tetapi oleh apakah mereka bisa diandalkan ketika sesuatu benar-benar terjadi. Kita pernah bekerja sama dan mengorbankan nyawa satu sama lain, itulah cara termudah untuk melihat karakter seseorang, kata Chu Feng. Sepertinya masuk akal, senyum langka muncul di wajah Xinwang itu. Jadi, apakah kita masih akan bertarung? Tanya Huang Fu Zantian. Xinwang itu memandang Huang Fu Zantian dan berkata, kalau aku serius, kau tidak punya peluang. Lelucon apa ini? Kau tahu aku serius hanya dengan melihatku? Huang Fu Zantian masih tidak puas.
Tapi Sinuang itu berbalik untuk melihat Chu Feng. Apakah kamu ke sini karena mewarisi tempat ini? Aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi warisan di sini tidak mudah untuk dibuka. Apakah kamu yakin bisa membukanya? Tanya Chu Feng. Saya? Tentu saja, kata Sinuang. Jika kamu yakin bisa membukanya, berarti kamu sebenarnya membantuku. Setelah itu, Chu Feng memberitahu Sinuang tentang peristiwa 7 bintang berturut-turut. Baiklah, aku akan membantumu, tapi itu bukan bantuan. Karena ini masalah sepele, tidak sepenting anugerah penyelamat hidupku, kata Sinuang itu. Mendengar ini, Chu Feng juga tersenyum. Tapi pada saat ini, Song Yun tiba-tiba berbicara, saya ingin warisan ini. Dan kultivasi saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.